kan dikabarkan dalam komunikasi digital antara Presiden Megawati dengan Presiden Prabowo ada semacam quote unquote Prof, tukar tambah dan negosiasi. Kekuasaan itu akan menjadi baik kalau dipimpin oleh orang baik. Nah sama. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kan MK jadi alat kekuasaan juga kan. Nah makanya. Nggak menutup, bukan hanya mengkontrol, tapi juga bisa dia tergantung cara main ya. Iya. Makanya berarti selama ini Mahkamah Agung itu adalah ya pusat dari mafia peradilan. Tapi Donald Trump kemarin juga ngomong mau maju periode ketiga tuh. Iya. Kenapa Prof di sana ketika Trump bicara mengenai periode ketiga itu jadi bahan perdebatan, jadi bahan dialektika. Cuma nggak ada marah-marah, maksudnya orang berdiskusi biasa aja, ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Tapi kenapa kalau ada ide itu di sini, itu kesannya, bukan kesannya, kita punya trauma-trauma muncul, ada lebih sensitif gitu. Dosanya kayak lebih dosa di sini kalau bicara soal 3 periode. Ini sama kayak waktu Pak Jokowi kan, ada isu 3 periode, itu Senayan udah penuh tuh. Iya Udah makanya. demo gitu kan. Di Amerika Trump bicara itu kan waktu Pak Jokowi dianggap Pak Jokowi kan yang bicara Erlangga, yang bicara Bahlil, yang bicara Caimin kan Prof ya. Kalau mau nambah jabatan. Ini kan Presiden Trump sendiri gue mau 3 periode. Tapi kalau lawan Obama oke juga nih. Gitu-gitu Prof. Jadi nah apa yang bikin kesannya ini bukan hal yang dosa kalau bicara 3 periode di Amerika. Sementara di sini kok kayaknya sebuah dosa dan celah Aib banget. lancung yang tak terperikan gitu. Menurut Prof Jimli gimana? Apa yang beda? Kita nggak tahu aja kalau nggak dosa di Amerika sama dosanya ribut kan. Iya tapi Itu maksudku salah satu yang yang memicu demo juga selain soal tarif, karena dianggap itu kan para pakar apalagi para ekonom kayaknya nggak ada tuh yang membela Donald Trump. Ngamuk semua, dia anggap ini orang gila menghancurkan masa depan Amerika, ya kan? Iya. Tapi kita harus lihat sisi plus minusnya sebagai negara yang terdampak gitu ya. Kita harus tahu juga kenapa dia berpikir begini. Kemuliaan apa yang dia mau capai. Jangan-jangan ada gunanya juga untuk kita. Maksudnya untuk kita tiru gitu loh. Waduh. Maksudnya semangat nasionalisme ekonomi Donald Trump itu, itu kan bagus untuk kita. Betul. Misal, problemnya ini kan bukan hanya dengan Indonesia dan Amerika kalau mau negosiasi itu. Yang harus kita lihat ini kan 140 negara terdampak semua. Nah, bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara yang lain? Kan bukan sama-sama menderita, tapi kita juga bisa terkena dampak negatif misalnya dari China. Karena ekspor kita ini nanti akan menurun menuju ke Amerika. Tapi akibatnya pasar-pasar dalam negeri ini kalau kita tidak kendalikan, tiba-tiba kebanjiran produk dari China dan Vietnam. Yang harganya murah. Jadi mereka nggak kirim ke Amerika, nah kirimnya ke Indonesia bagaimana? Oh iya. Makin rusak kita. Di sana ditarifin, di sini Di sini nggak ditarifin. Iya. Misalnya, maka kebijakan Donald Trump itu juga harus lihat, wah hati-hati karena hubungan dagang kita kan bukan hanya ke Amerika, juga ke Cina, ke negara-negara lain tetangga termasuk Vietnam. Jadi kalau menurut saya ini harus kalau nggak bisa kita stop, itu yang namanya Sritek dan kawan-kawan itu, ya kan sudah berapa itu yang bangkrut, 60 perusahaan yang PHK, itu kan gara-gara produk dari luar negeri. Salah satu terbesar dari China. Nah jadi dengan gelombang tarif ini, itu nanti dampaknya bisa kita kena getah. Oh bisa kena barang dumping, bisa tumpah sini Maka semua ya kita Prof? juga harus tiru. Pakai tarif juga kayak Donald Trump misalnya gitu. Iya. Tapi biarlah para ekonom yang merumuskan ini Prof. Iya nggak usah kita. Iya jangan kita, cuma aspirasinya kita juga jangan jangan terima-terima aja. Kita harus bikin aksi. Maksudnya jangan hanya mikirin Amerika. Iya. Bahkan kebijakan Donald Trump tuh
mungkin perlu dicontek sedikit. Iya, iya, iya. Ya. Indonesia first ini Prof ya. Di Indonesia first karena kita udah kena dampak negatif dari globalisasi ekonomi ini sudah berapa dekade. Nah saatnya nasionalisme ekonomi, ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi yang belum pernah mendapat kesempatan untuk diwujudkan dalam praktek, ini kan kesempatan. Gitu kira-kira. Dan itu berhubungan lagi sama lagi-lagi Prof, ketenangan, psikologi yang penting untuk membuat kita ini kan. Makanya Pak Prabowo kan inginnya merangkul, bersatu supaya kita sama-sama nih. Kemarin kita tahu Prof, setelah masa lebaran usai halal bihalal, banyak orang ketemu silaturahmi, Pak Presiden Prabowo juga bersilaturahmi dengan Presiden Megawati. Nah ini Awalnya anak-anaknya dulu, sekarang anak-anaknya orang udah tuanya. kumpul semua, anak-anak presiden. Nah ini psikologinya gimana Bro? Nah, ini menarik nih. Itu bagus. Jadi Perubahan Big Bang change apa yang mungkin akan terjadi setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Megawati yang ditunggu-tunggu orang nih Prof? pokoknya tradisi nggak teguran, udahlah kita hentikan. Antar mantan presiden. Ya kan? Kemarin waktu Donald Trump dilantik itu, kan pada hadir semua tuh. Tapi pada senyum-senyum saling lihat gitu. Begitu Donald Trump pidato, yang aneh-aneh. Masa terang-terangan berbagai kebijakan Joe Biden Mau dibatalkan. dibatalin semua. Joe Bidennya senyum-senyum aja. Tapi dia hadir gitu loh. Dalam hatinya, sialan nih orang, tempeleng nih orang. Iya. Tapi nggak diomongin. Jadi senyum-senyum aja gitu. Gak ada hidup Donald Trump itu gak ada. Nggak ada. Itu kan ada. Jadi itu jadi tradisi para mantan presiden tuh. Oh udahlah kita sama-sama. Tapi jangan bayangkan kalau bertemu harus menyamakan pendapat. Nggak perlu sampai begitu. Biarlah Bhinneka Tunggal Ika itu jadi slogan dalam kehidupan berbangsa kita. Itu sudah ditegaskan di pasal 36 Undang-Undang Dasar kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu dalam keanekaragaman. Ya. Gitu. Jadi pertemuan antar mantan presiden dengan presiden itu bagus. Secara simbolik menyiratkan kita ini baik-baik aja gitu loh. Ya kan? Tapi jangan dimaksudkan atau dipahami seakan-akan menyamakan pendapat. Menyamakan pendapat itu maksudnya Pendapat mengajak itu boleh aja berkoalisi tetap gitu. berbeda. Nggak usah pakai mau koalisi ditambahin makin gemuk lagi. Nggak usah, nggak begitu. Dan tidak usah juga dipahami dalam rangka itu. Jadi nggak perlu menyamakan. Ini silaturahmi yang harusnya Iya, jadi lagi-lagi psikologi. supaya jangan salah paham. Jadi ada miskomunikasi. Iya, iya. Prof, beberapa waktu lalu ini kan terkait dengan PDI dan sekarang sekjennya lagi ada kasus hukum yang yang dia terlibat kasus hukum yang sekarang lagi disidangkan. Misalnya laporan majalah Tempo beberapa waktu lalu kan dikabarkan dalam komunikasi digital antara Presiden Megawati dengan Presiden Prabowo ada semacam quote unquote Prof, tukar tambah dan negosiasi waktu itu di dalam video call itu. Ya Hasto harusnya dapat proteksi politik untuk kasus hukumnya. Cuma kan kita tahu pada faktanya Hasto akhirnya melenggang ke pra-peradilan ditolak dan melenggang ke pengadilan. Nah banyak publik juga yang mengatakan nggak mungkin pertemuan politik tanpa ada trade off. Tanpa ada tukar tambah. Iya, tanpa ada tukar-tukaran kepentingan. Mungkin Pak Prabowo bisa mendapatkan dukungan dan support dari Bu Mega dan PDI, tapi kan harus ada yang diberikan juga. Dan jangan-jangan seperti selentingan dan laporan media juga, ya yang paling mungkin diminta untuk Bu Mega jadi bahan perundingan adalah proteksi politik untuk Hasto. Kalau asumsi ini benar, menurut Prof Jimli gimana pendapatnya? Ya kalau dalam politik dan di antara politisi itu dianggap sesuatu yang alamiah aja biasa. Yang memang begitu. Ya. Orang politik itu kan kasak kusuk.
untuk sekedar kekuasaan aja. Makanya itu lagunya Sukatani itu bagus tuh. Bukan yang bayar-bayar, ada satu lagi yang Iya, iya. Prof Jimli jadi denger suka tadi kan. Mantap Indonesia juga. apa itu gelap gempita itu loh. Itu kan. Jadi di otak orang tuh hanya kekuasaan, kalau politisi itu. Nah, di hatinya cuma kemenangan. Jadi ini permainan politik, ini permainan kehidupan. Main-main, saling ya kan tukar menukar. Iya, iya. Nah, political trading. Nah, dalam praktek di antara para politikus ya memang kayak begitu. Itu udah sewajarnya tuh Prof ya? Ya harus dianggap wajar tapi tidak ideal. Maka dalam sejarah yang diidealkan itu nomokrasi, kekuasaan oleh aturan. Gitu. Ya kan? Banyak orang berpikir kekuasaan itu akan menjadi baik kalau dipimpin oleh orang baik. Nah, sama dengan Plato waktu nulis Republik. Dalam buku Republik itu dia Filsuf bayangkan the philosopher's king. Kalau raja itu seorang filosof, maka Baik. kerajaan itu baik. Tapi menjelang dia meninggal, dia kan pidato-pidato, dialog-dialog dia dikumpulkan oleh para muridnya, diterbitkan menjadi buku baru yang paling tebal namanya Nomoi. Iya. Nomoi itu artinya norma. Nah, di dalam dialog-dialog buku Nomoi ini termasuk di dalamnya mengoreksi pendapatnya sendiri waktu dia tulis di buku Republik yang mengidealkan the philosopher's king. Bahwa raja itu harus seorang cerdas, filosof. Nah, dikoreksi oleh dia di dalam buku Nomoi. Yang memimpin ideal itu harus norma. Aturan tadi. Aturan, bukan orang. Sebaik-baik orang itu dia hanya memperalat norma. Itu negara itu jadi kekuasaan aja. Maka dari situ muncul konsep nomokrasi. Di dalam buku Plato yang Republik itu tidak mengidealkan demokrasi. Demokrasi itu baru belakangan diidealkan oleh para ahli. Itu Aristoteles, Plato menganggap demokrasi itu jelek. Nah, solusinya di buku Plato yang terakhir, nomokrasi. Kekuasaan oleh aturan gitu. Kenapa demokrasi itu dianggap jelek? Karena ini mengandalkan banyak orang. Siapa yang banyak orangnya? Dia yang mengatur-ngatur dan menentukan. Nah, yang kasak kusuk politik tadi itu banyak-banyakan orang. Iya kan? Nah, kalau koalisinya gemuk, banyak orang mudah ngambil keputusan. Jadi Sepakatnya lebih cepat. Sepakatnya lebih cepat, cek kompromi, tok, gitu loh. Nah, apakah suara mayoritas orang sama dengan kebenaran dan keadilan? Belum tentu. Belum tentu. Maka ini harus dikoreksi, harus dibalance, harus diimbangi oleh suara namanya rule of law. Ya. Konsep negara hukum, nomokrasi gitu. Jadi nomokrasi itu misalnya membuat undang-undang. Yang penting berapa banyak orang yang sepakat. Sepakat undang-undang gitu kan atas nama demokrasi. Tapi formalistik. Kuantitatif Tadi. Yeah. Nah, tapi kalau dia bertentangan dengan kesepakatan tertinggi namanya undang-undang dasar, bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar, maka kita buat MK. Anggotanya cuma 9 orang. 9 orang ini bisa membatalkan undang-undang buatan mayoritas wakil rakyat di DPR atas nama kasak kusuk demokrasi mayoritarian tadi. Ya. Demokrasi trade off itu Prof ya. Demokrasi. Iya, jadi kompromi politik itu belum tentu benar. Dia hanya melihat dari segi kepentingan sesaat, kepentingan dirinya, kepentingan golongannya, kelompoknya. Belum tentu benar sesuai dengan kesepakatan tertinggi. Makanya dalam sejarah umat manusia diciptakan mekanisme namanya judicial review. Oke? Jadi judicial review itu adalah mekanisme di mana pengadilan diberi kewenangan membatalkan undang-undang produk mayoritas suara di parlemen. Oke.
Oke. Yang hasil tadi Ya itu. trade off itu tadi. Ya, yang trade off itu tadi itu kan kompromi politik. Ya, ya, ya. Kasak kusuk. Ya, ya. Gini ya. Oke. Setuju? Setuju? Oke, Setuju? makan? Tok. Ya, Nah, ya, itu kan kesepakatan politik. Hawa nafsu politik itu ujung-ujungnya cuma untuk kekuasaan. Ya, ya. Itu Kalau itu dibiarkan, normalnya gitu, Prof ya. lah ya, Sunatullahnya gitu. sunatullah. Kalau itu dibiarkan, inilah namanya makstat, negara kekuasaan. Itulah yang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar ya disebut makstat, bukan rekstat. Yang kita idealkan adalah rekstat. Maka dalam Undang-Undang Dasar kita ada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah, ya kan? Negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia ialah, ada kata ialah. Pasal 1 ayat 1. Tapi ada pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau yang pasal 1 ayat 1 menggunakan kata ialah. Pasal 1 ayat 3 menggunakan kata adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum per definisi. Inilah rekstat, inilah nomokrasi. Tidak berdasarkan prinsip suara terbanyak. Oke. Kalau demokrasi suara terbanyak, kasak kusuk. Ya, Bertemu ketua partai ini, kasak kusuk. Ya, oke, setuju. Nah, itu namanya mengandalkan suara orang banyak. Suara terbanyak. Dan itu tidak menentukan kualitasnya demokrasi. Demokrasi kita harus menjadi berkualitas karena dia tunduk pada suara ya hukum, suara aturan. Aturan tadi, norma tadi, Prof. Norma. Nah, itulah rekstat. Nah, masalahnya para politisi ini sering menganggap hukum itu harus diabdikan untuk kekuasaan. Jadi alat kekuasaan. Nah, kalau gitu bukan rule of law, tapi rule by law. Hukum dijadikan alat kekuasaan. Oke. Nah, jadi Hukum semua mengikuti keinginan dan selera kekuasaan. selera kekuasaan. Nah, itu namanya makstat. Maksud, ya. Negara kekuasaan. Iya, kita sengaja mendirikan MK itu untuk maksud mengontrol nafsu kekuasaan. Dan dalam sejarah ya, di semua negara, semua politisi itu nggak suka dikontrol. Ya, ini sunatullah lagi, Bro. Sunatullah lagi. Iya, ya. Apalagi pemimpin yang tipe komandan. Hukum tuh harus mengabdi kepada hawa nafsu kekuasaannya. Oh, dalam dunia perkomandanan, Begitu. titah adalah aturan itu sendiri. Nah. Ya, that's the law ya. That's the law. Ya. Nah, itu bahaya. My command is the law. Maka para politikus itu rata-rata nggak suka kepada MK. Rata-rata tidak suka. Musuh agak banyak dulu, Bro ya. Lah iya. Baru mau buat aturan kan kita izinnya, kita mudahin. Datang ke MK, batal. Ya, bubar, gak sesuai inkonstitusional, coret. Aneh lu nih, gua. Makanya Baru. Aswanto Nah, banyak yang suka membatalkan undang-undang. Dimarahin DPR. oleh DPR. Di-recall. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Di semua negara yang memperkenalkan sistem konstitusional begini. Pernah ngalami. Di Rusia pernah dialami. Di Ukraina pernah. Di Georgia pernah. Di semua negara. Bahkan di Rusia itu pernah ada satu periode di mana MK-nya itu tidak berfungsi. Karena tidak hakim barunya yang sudah masa jabatannya habis. Dibiarin aja. Sehingga dia nggak cukup jumlahnya. Jadi satu periode kosong. Jadi dibikin Dikosongin. dibikin disabilitas itu. Gara-gara nggak disukai oleh politikus. Aduh. Nah. Prof, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kan MK jadi alat kekuasaan juga kan. Nah makanya. Nggak menutup, bukan hanya mengkontrol, tapi juga bisa dia Iya itu. Tergantung cara main ya. Iya. Makanya sekarang alhamdulillah saran saya sejak lama itu diikuti hakim MK itu tidak pakai periode lagi. Tapi sebagai pakai usia. Oke. Jadi dia tidak lagi, kan tempo hari kan 5 tahunan. Setiap 5 tahun ganti. Ya kan?
Nah, periode saya aman karena periode pertama orang belum ngerti. Iya, Pak. Ya, kita kerja aja, profesional. Mantap dulu, Sikat aja gitu. Nah, aman. Bingung, itu bingung juga Pak SBY itu. Ini apa nih barang nih kan? Periode sesudah saya, itu sudah mengalami politisasi. Termasuk zaman Mahfud. Wah kan karena dia memang politikus. Iya, iya. Gitu loh. Ada Mahfud, ada Akil Mukhtar. Ada Akil Mukhtar. Nah jadi semua nah tapi periode terakhir ini kan sudah disepakati walaupun ada banyak masalah dalam masa transisinya. Itu sekarang tidak lagi pakai periode 5 tahunan, pakai usia. Nah jadi usianya sampai 70, mulai 55 ya. Jadi bisa 15 tahun gitu ya, paling lama 10 tahun. Nah, tapi tidak lagi tergantung kepada dinamika politik 5 tahunan. Sehingga ke depan saya lihat ya sesudah turmoil masa krisis kemarin, MK itu ke depan sudah lebih bisa diharapkan lebih independen. Tapi kan setelah turmoil, ketidakpercayaan, kemudian mereka memperbaiki diri ya. Dia perbaiki Seperti diri. kata Prof. Jimli, putusan terakhir yang menurunkan threshold, membolehkan peserta pilkada lebih banyak gitu kan Prof ya. Syarat pilkada itu lebih mudah, itu kan juga bagian dari self evaluation itu Prof. Ini cara umat manusia menyempurnakan sistem demokrasi mayoritas. Ya. Ya, suara terbanyak ini jangan diberhalakan. Suara terbanyak itu belum tentu benar. Nah, suara mayoritas itu bukan hanya politik, tapi juga agama, etnis, ya kan? Ini suara dan juga ekonomis. Jadi suara terbanyak secara ekonomi, misalnya kita bikin PT, nih kita bertiga nih bikin PT, ya kan? Saya 90%, you 5%. Nah, 100%. Walaupun saya ini pendapatnya keliru, Anda berdua ini sepakat, tapi sampai kiamat yang menang tuh selalu saya. Iya, cuma 5%. Iya 5%. Iya. Ya kan? Iya cuma 5%. Ya tahu apa? Walaupun Anda berdua udah bilang, Pak ini salah Pak. Ini begini, ini bahaya ini Pak. Tahu apa loh? Saya kan 90%. Tirani mayoritas ini berapa ya? Tirani mayoritas itu berbahaya. Nah, cara mengendalikannya iya dengan suara keadilan. Suara keadilan tercermin di pengadilan. Iya. Untuk kasus konkret di pengadilan biasa, puncaknya di Mahkamah Agung. Untuk judicial review, kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusi di MK. Rule of law bukan rule by law. Nah, kalau rule of law itulah pemerintahan oleh aturan. Tapi kalau rule by law, pemerintahan menggunakan aturan sebagai alat kekuasaan. Artinya Prof, ini bisa mengkhawatirkan juga dong memang kalau asumsi dan gosip yang beredar misalnya ada kompromi kesepakatan politik yang mungkin berkonsekuensi pada putusan hukum misalnya gitu. Oh Prof. begitu. Ya kembali ke pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang ditakutkan orang, wah ini jangan-jangan ada hengki-pengki dalam kan masuk ke ranah yudikatif nih Prof, ranah hukum. Iya, jadi Prof. Jimli melihatnya apa yang akan terjadi kalau memang ketakutan itu mudah-mudahan sih enggak. Cuma kalau itu mengarah ke sana makin tondo-tondonya gimana? kalau dari segi politik, ya saya percaya bahwa itu akan dilakukan. Jadi nanti kasak kusuk, ya kan, supaya ini supaya itu gitu. Saya rasa ya itulah kelakuan politikus kan kayak begitu. Negarawanannya seorang Megawati, dia kan ketua umum partai. Senegarawanan dan negarawanannya Presiden Prabowo, dia masih ketua umum partai. Jadi mereka ini masih politikus. Nah, Jadi sangat mungkin dilakukan loh menurut gue. bisa aja. Namanya juga politikus. Iya. Politikus ini kan ya, untuk keuntungan sendiri, ya politik itu jadi permainan, laibun walahwun dalam Qur'annya ini kan permainan dan senda gurau saja. Jadi itu sangat mungkin
watak politikus selalu begitu. Ya kan? Itulah yang membedakannya dengan statesmanship. Melihat lebih luas. Bukan untuk keuntungan kelompok sendiri, kepentingan golongan sendiri, kepentingan jangka pendek, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara seluruhnya. Oke. Maka kita harus sudah disumpah menurut Undang-Undang Dasar, sudah berjanji demi Allah bahwa akan menegakkan segala aturan dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya, ya tegakkan prinsip negara hukum kita. Itu per definisi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau bukan negara hukum, bukan negara Indonesia. Karena itu adalah. Beda dengan iyalah. Iyalah, merupakan, itu terlalu lembut. Kalau ini tegas sekali. Negara Indonesia adalah negara hukum. Baca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi negara kita ini bukan negara kekuasaan. Bukan negara sekedar politik. Ini negara hukum. Aturan sudah menunjukkan bahwa pengadilan itu independen. Gitu loh. Sistem kita presiden. Tapi presiden itu tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan yang menurut Undang-Undang Dasar bukan pekerjaan dia. Bukan kekuasaan dia. Nah, kalau kekuasaan kehakiman itu merdeka. Sejak tahun 45 ya, semua sistem politik itu ya berbeda-beda itu pola hubungan eksekutif legislatif. Ya. Beda. Ya, sistem parlementer beda, bisa membubarkan parlemen, bisa membubarkan kabinet. Sistem presiden beda. Tapi dalam urusan kekuasaan kehakiman, semua sistem politik termasuk rejim komunis sama. Mengidealkan hukum itu berdiri sendiri. Pengadilan itu namanya prinsip the independence of judiciary. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sekali lagi, baca di perdebatan di BPUPKI. Ya. Baca di penjelasan Undang-Undang Dasar. Rekstad, bukan Makstad. Ditekankan oleh Supomo. Bahwa dalam penjelasan yang disusun oleh Supomo, itu negara kita adalah Rekstad, bukan Makstad. Makstad itu negara kekuasaan. Terus Prof, jalan masuknya bagi kekuasaan untuk baku atur di hukum ini gimana? Kan kalau kata Prof Jimli, peradilan kita adalah peradilan yang bebas, peradilan yang independen. Jalan masuknya lewat mana? Pintu depan, pintu samping, jalan tikus, lewat apa? Kekuasaan kehakiman kita ini sedang bermasalah. Puncaknya ditemukannya ya, kekayaan Zarob. Hampir 1 T di rumahnya dia. Ini Prof Jimli. Wallahu alam berapa? Juga kalau pakai duitnya Zarob ini isinya duit semua kali. Duit Sampai semua. atas ini. Iya. Kita tidak tahu berapa dia punya rumah. Oh iya, itu baru satu rumah. Baru satu rumah. Dan kalau hampir 1 T begitu, katakanlah 1 T gitu ya. Itu kan nggak mungkin sebentar. Pasti Akumulasi. berpuluh tahun. Satu. Yang kedua, itu yang 1 T begitu nggak mungkin cuma sendirian. Nggak mungkin cuma sendirian. Apalagi dia punya jabatan tinggi. Ya, dirjen ya. Di Mahkamah Agung. Pernah hakim tinggi. Ya kan? Jadi ini orang ini adalah tidak mungkin sendirian. Maka bisa diambil kesimpulan. Berarti selama ini Mahkamah Agung itu adalah ya pusat dari mafia peradilan. Pusat mafia itu ada di Mahkamah Agung. Gitu loh. Nah, ini kan bisa menduga orang luar kan begitu kan. Artinya ada masalah dalam cabang kekuasaan kehakiman yang diidealkan merdeka ini tadi. Maka ini harus ada pembenahan revolusioner. Ya kan? Nah, tapi ini itu masalah tersendiri. Jangan kita tambahin pula dengan intervensi politik. Dengan kasak kusuk baru. Gitu kan, diiming-iming jabatan, diiming gitu. Ya karena kan kalau ya dalam trade off dan transaksi politik kan ya aku kasih kamu apa, kamu harus kasih aku apa juga. Dan kan gitu. Dan ini juga Bang Prof. Kan tadi kasak kusuk misalnya quotes on quotes tuh hasto lah gitu ya. Iya. Tapi kan di satu sisi kan
Pak Prabowo juga bawaannya menghilangkan oposisi dan merangkul semua ini kan terlalu baik, ini kan rusak juga jadinya, nggak ada suara kritis di luar. Ya. Jadi ada dua kerusakan, bukan kerusakan ya apa ya? Kurang elok lah. Bahaya. Ada kedua kebahayaan lah. Satu ingin mengganggu pengadilan misalnya gitu ya dengan Hasto. Satu lagi kekuasaan atau politik mengintervensi pengadilan. Satu lagi kekuasaan ingin merangkul semua suara oposisi dan suara kritis. artinya kalau Bu Mega bergabung berarti 100% solid, Prof. Itu juga bener nggak kata Belmondo tadi, ini ada bahaya juga yang Jadi kalau yang disaling tukarnya saling bahaya gitu ya. bukannya harus baik, Prof, front nasional, persatuan nasional. Jadi kalau kata semua Bung Karno. partai sudah jadi satu, lalu ini dia kolaborasi dengan konglomerat gitu kan, oligarki politik, oligarki bisnis jadi satu, maka nanti akan terbentuk polarisasi pendapat itu state and society. Jadi masyarakat itu tidak ada lagi tempat saluran, ya kan? Karena semua partai itu sudah sama pendapatnya. Maka otomatis nanti masyarakat sipil ini akan bergolak, punya pandangannya sendiri. Nah sekarang medsos, ya kan, ruang publik ini makin tidak terkendali. Ini makin runyam ini nanti. Jadi antara elit politik dan bisnis jadi satu, yang ini jadi satu, gitu. Walaupun ini bisa dipecah belah juga dengan buzzer dan sebagainya. Nah, tapi tidak sehat. Jadi kualitas demokrasi makin runtuh. Gitu. Jadi formalisme dalam mengambil keputusan bisa lancar, cepat semua. Tapi ini keadilan itu tidak akan terwujud. Kualitas demokrasi tidak tumbuh, berkembang. Itu bahaya juga tuh, Prof. Iya, tidak sejati jadinya. Jadi Kuantitatif lagi dong, Prof. Keputusan-keputusan itu akan ditentukan oleh elit segelintir orang saja, dan itu bukan demokrasi yang sejati. Jadi sebenarnya kalau melihat secara substansi dan fakta politik, mungkin harapannya pertemuan antara Presiden Megawati dan Presiden Prabowo itu sebenarnya bukan hanya mengandung sebuah harapan akan perdamaian antara mantan-mantan presiden, silaturahmi dan kebaikan antara pemimpin kita, tapi juga bahaya lain nih, Prof, ya. Bahwa Ya itu kan hanya dugaan kan. Hanya dugaan Anda ini. Kita kan nggak tahu apa yang diomongin. betul, gosip-gosip Apa politik. betul Ternyata yang ngomongin diomongin gitu. cara masak nasi goreng. Iya, Bu, bikin saya nasi goreng lagi. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau orang politik sudah ketemu ngomongin politik, kepentingan jangka pendek, ya itu masuk akal aja. Kita kan bisa ukur-ukur, Prof. Apa kira-kira paling main course kepentingannya Ibu Mega dan main course kepentingannya Pak Prabowo kan? Kita kurang lebih kan ukurannya. Jadi ini kan bisa lah. gambaran juga kinerja negara hukum kita ini memang masih bermasalah. Ya kan kayak KPK ini juga makin runtuh aja itu kualitasnya. Maknanya, Prof, kalau misalnya Kalau apa yang terjadi pada KPK gitu. Saya sebagai orang luar melihat gitu ya. Ya ngapain Hasto diurusin gitu loh. Nah tapi mungkin Hasto ini ya melakukan obstruction of justice. Membantu persembunyian Harun Masiku. Nah, tapi kalau itu kasusnya itu kan beda, itu bukan korupsi. Ya. Membantu penghalangan mestinya kalau koordinasinya baik, kalau bayangan saya KPK koordinasi dengan pihak kejaksaan, ya biar kejaksaan aja yang menuntutnya. Ya kan? Dan mungkin obstruction of justice berapa itu ancaman sanksinya. Tidak diperlakukan sebagai koruptor. Nah, ya apalagi kalau dikaitkan dengan korupsi, ya suapnya berapa sih? Ya kan nggak sampai 1 M. Jadi sebetulnya ece-ece ini kasus, gitu loh. Cuma karena melibatkan orang. Melibatkan orang besar, seolah-olah ini kasus besar ditangani sendiri oleh KPK. Padahal mestinya nggak usah, udah dilempar aja ke kejaksaan. Meskipun harus dihukum juga kalau memang terbukti obstruction of justice kan, Prof. Kalau kita bilang dia tidak bersalah, susah juga. Memang tanda-tandanya ada salahnya dia. Secara hukum gitu loh. Tapi nggak usah ditangani dari segi
korupsi yang mempersyaratkan 1M ke atas itu. Iya kan? Tapi kalau dia dibebasin, nanti dulu memang ada salahnya juga dia. Ada Gitu harus loh. dihukum barang ini kan? Iya. Prof, bisa nggak Prof? Ini Kalau saya sih begitu, biar kejaksaan bila perlu oleh hakim disidangkan, lalu kemudian dikasih sanksi 2 bulan penjara. Cukuplah 2 bulan. Ibaratnya begitu loh. Ibaratnya. Prof, tapi ibaratnya lagi Prof, kalau misalnya betul ya ini kan namanya juga dugaan dan kita kebayangin aja kalau ada proteksi politik itu bisa terhadap kasus ini, berarti itu semakin menegaskan dong Prof bahwa selama ini kecurigaan atau apa sih namanya itu deklarasinya Hasto bahwa dia adalah tahanan politik itu benar dong Prof bahwa ketika keputusan Makanya politik, jadi campur aduk politik hukum nih, jadi campur aduk. Dan biasanya kalau udah bertarung begitu, ujung-ujungnya politik yang menang, hukum kalah gitu. itu biasanya gitu. Biasanya Prof. begitu. Saran Prof Jimli deh Prof, kalau misalnya para pemangku hukum dan pemangku politik kita mendengar ini, kalau yang kita khawatirkan ini Hasto kan satu iceberg aja Prof. Jangan-jangan banyak lagi kompromi-kompromi lain yang melibatkan hukum gitu kan Prof. Iya. Apa Prof? Jadi Ya, idealnya, dan bahayanya apa buat kita kalau? Idealnya negara kita ini negara hukum. Gitu loh. Negara demokrasi berdasar atas hukum. Atau negara hukum yang demokratis. Jadi ini 2 sisi dari mata uang yang sama. Kita menyempurnakan kelemahan demokrasi dengan hukum. Ya kan? Maka namanya demokrasi, constitutional demokrasi. Demokrasi berdasar atas hukum. Tapi negara hukum juga kalau tidak demokratis seperti Hitler. Hitler itu Reichstag. Tapi hukum dia buat sendiri. Nah itu ciri negara hukum yang tidak baik juga. Maka negara hukum yang baik itu negara hukum yang demokratis. Hukumnya itu disusun, dirumuskan, ditetapkan secara bersama-sama. Gitu loh, secara demokratis. Maka konsep negara demokrasi dan negara hukum itu 2 sisi mata uang yang sama. Jadi constitutional demokrasi dan democratic rule of law. Nah itu digabung. Itulah intinya di pasal 1 ayat 3. 2 dan ayat 3. Kan pasal 1 ayat 2 ya disebut kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah begitu. Nah jadi sudah kita buat aturan meskipun kita ini negara presidentil yang berkuasa kepala negara itu presiden, tapi untuk hal-hal yang sudah ditentukan di Undang-Undang Dasar dia nggak boleh lagi urus. Bukan urusan dia untuk kasus-kasus gitu. Ya kan, walaupun dalam kenyataan praktek biasalah itu. Ya, makanya ini politikus tadi. Dan biasanya kalau kata Prof Jimli, biasanya kalau udah gini ya politiknya menang. Namanya Ya, Prof, ya? politikus. Menang politik nih Prof ya? Iya, Biasanya. Nah silahkan mau tetap menjadi politikus atau menjadi negarawan. Gitu. Kita ini krisis negarawan. Gitu kan. Nah secara umum negara kita adalah negara hukum. Hukum adalah panglima. Tapi dalam kenyataan praktek yang panglima itu politik. Semua diatur-atur oleh politik. Kasak kusuk sana, kasak kusuk sini. Ya kan? Banyak yang rajin dan efektif pula kerjanya. Ini kan politisi muda-muda ini hebat-hebat itu. Ya kan? Oh gitu. Nah tapi ya ini kan seolah-olah politik jadi panglima. Keren gitu. Padahal dalam kenyataan praktek ada lagi satu lagi ekonomi. Di balik layar. Di balik layar itu ekonomi. Jadi hukum rantai makanan paling bawah dong Prof. Di Di atasnya ekonomi, di tengahnya politik. Politik, hukum. Di depan adalah hukum yang ngatur-ngatur politik. Tapi di belakang layar ekonomi mengendalikan. Mengendalikan politisi. Mengendalikan politik. Kenapa begitu? Karena politik ini makin lama makin mahal. Demokrasi ini makan biaya. Maka di balik layar itu ekonomi. Gitu loh. Duit.
Ya. UUD, ujung-ujungnya duit. Berarti ini oligarki lagi dong. Nah, dulu ekonomi ini main di belakang layar. Iya. Sekarang ini ekonomi itu main di depan layar. Itulah kita ini Prof cuma denger gini aja, boro-boro kita dikendalikan oligarki ini. Oligarki aja belum nengok kita nih. Inilah Mudah-mudahan yang setelah ini saya kita ditengok oligarki juga lah Prof. yang saya gambarkan di buku saya terbitan LP3IS, totalitarianisme baru. Ini gejala totalitarianisme baru, ya, di mana semua kekuasaan itu nanti suatu hari ngumpul di satu tangan. Dan ini bahaya. Satu tangan ini yang punya banyak duit ini berarti. Semuanya duitnya banyak, kekuasaan politiknya nomor satu, dia menguasai media, dan LSM ormas dia nyumbang sana sini jadi ketua Dewan Suro di mana-mana. Maka dia jadi satu tangan. Totalitarianisme. Gejalanya kayak gitu. Dan itu- politik, bisnis dicampur aduk Dan itu sekarang. semua dalam rumah atas nama demokrasi itu Prof. Iya Dalam mengatasnamakan rumah demokrasi dan itu bahaya. Nah, tapi banyak orang tidak menganggap ini masalah. Ya, kalau Anda sudah berada di puncak kekuasaan, di elit berkuasa, ya kan? Ya, you pasti akan menikmati keadaan ini. Iya, benar. Maka apa gunanya memikirkan untuk perubahan, perbaikan? Toh kita sudah menikmatinya. Yang penting kan kalau kata mereka Prof gini, wah prosedur demokrasinya sudah dijalan. Sudah kok jalan, semua. nah, gitu. Udah Ada oke nih. pemilunya, ada alat pengkontrol, kan semua prosedurnya ada kan Prof. Nah artinya Makanya kita menuntut supaya ada spirit, ya, spirit statesmanship. Jadi beyond politician, di atasnya politik itu kenegarawanan, dan kenegarawanan itulah yang layak disebut bangsawan. Kebangsawanan itu harus dikaitkan bukan dengan feodalisme budaya, ya, tapi dikaitkan dengan statesmanship, ya, kenegarawanan dan kebangsawanan itu jadi satu. Nah sekarang ini masih campur aduk dengan politik dan politikus dan pengusaha. jadi bahaya Prof ya. Ya, politikus dan pengusaha itu hanya mengambil, rebutan mengambil untuk menikmati, dan mengambil yang lebih besar lagi untuk menikmati lebih besar lagi, baik dari segi ukuran kekayaan maupun ukuran kekuasaan. Ngambil itu ciri politikus. Tapi kalau negarawan itu memberi, caring, sharing, giving. Bukan taking, asking, apalagi robbing, ngerampok. Nah, banyak orang-orang penikmat itu bila mana perlu dia ngerampok. Karena motivasinya menikmati. Dan semua dilalui dalam prosedur demokrasi lagi-lagi. Ya, jadi prosedural aja. Nah maka politisi yang muda-muda, saya harapkan ya mudah-mudahan ya, adalah ini kan baru Idul Fitri, Ya. kita ya kan selesai ini memenangkan pertarungan hawa nafsu, kembalilah ke jati diri masing-masing yang fitri gitu, yang fitrah kita sebagai khalifatullah fil ard. Nah, itu khalifah Allah di bumi itu mengelola kehidupan ini untuk caring, sharing and giving. Bukan sebaliknya. Taking, asking, and robbing. Wah, ini ketua Ijmin lagi ngomong nih. Guru bangsa. Gitu dong. Siap. Oke Tapi, Prof. Mudah ini diomongkan, tapi Iya. dalam praktek, waduh, ada aja pembenaran logisnya. Makanya Prof tugas Prof nggak apa-apa, diomongin terus aja. Supaya minimal kan hatinya tergerak. Kalau Prof ngomong aja enggak gimana mau tergerak kan Prof ya kan. Nah jadi udah bener lah Prof, kita mendengarkan Prof Jimli ini kan supaya semua tergerak. Tidak robbing apa tadi? Taking, Taking, asking, robbing. Tapi giving, caring and sharing. Caring, sharing, and giving.
Oh itu levelnya udah negarawan bangsawan. Iya, itu biasanya jangan sampai yang begitu Prof Jimli pikir yang udah masuk masa pensiun ini MPP kan. Tapi yang masih berkuasa harus punya pikiran kayak gitu, Prof. Oke, Prof. Kamsia, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Asli juga ada mobil Mondo nih. Sampai jumpa kawan.